zaman Soeharto yang kayak gitu kejamnya, itu saya tabrak semua. Saya kejar-kejaran sama tentara, sama polisi semua. Dan saya sendirian, tidak ada masalah. Saya menghentikan perang suku, saya menghentikan tawur di Mandan, di Jember, di mana lagi nih? Di Sanggau. Saya hentikan itu pertarungan Madura lawan Dayak. Saya hentikan, saya terjun ke sana. Di Malaysia 300 orang tawur, saya terjun ke tengah-tengah tawur itu. Kenapa? Saya tidak cari rizki kepada manusia. Rizki milik Allah, and I ask him. Aku kesini tidak cari uang. Jangan ngomong rizki di depan saya. Hei panitia, bayar berapa kamu ke saya? Bayar berapa ke saya? Berapa duitmu untuk bisa bayar saya? Emang berapa duitmu? Emang berapa tarif saya? Emang ada ilmu baru kayak ilmu saya? Emang ada yang tidak orisinil dari omongan saya? Itu semua dari Allah dan aku tidak menjual kepada manusia. Mas, saya sangat sabar. Tapi kalau aku bilang kapitalis, sedang mencari rezeki, ngamen sama kiai supaya dapat duit, itu caruk, Mas. Anda pilih pistol, Anda pilih celurit, Anda pilih santet, Anda pilih apa saja. Tak kasih tahu weton saya untuk nyantet saya. Anda orang Kalimantan, Anda orang kuat. Saya sudah masuk ke suku-suku Dayak di mana-mana. Jangan ngomong soal dunia untuk mengejek saya. Dunia kecil bagi saya. Aku khalifatullah fil ard, bukan ard khalifatullah alayya. Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Saya Hairul Umam dari keluarga besar mahasiswa Universitas Gadjah Mada, BPM UGM. Begini Bapak M. Harun Najib, saya merasa sedikit galau ya mengenai antara kebudayaan dengan agama. Sekarang kan di Indonesia sudah kita ketahui bersama bahwa kita salah satu negara yang sangat kaya dengan kebudayaan. Begitu banyak budaya yang ada di Indonesia, diantaranya misal saya ambil contoh itu budaya kuda lumping, di mana kita ketahui budaya kuda lumping itu terdapat unsur mistis gitu. Di situ kan dalam salah satu implementasinya ada semacam durasi pemanggilan roh halus gitu. Itu kan kalau kita kaji secara apa ya, secara Islam gitu, itu sangat menentang terhadap apa ya, tauhid. Kita percaya bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan gitu. Dalam Islam seperti itu. Jadi hal itu yang menggoda saya. Mumpung sekarang ada apa ya, kalau kita dalam akademik itu profesor akademik, ini profesor budaya gitu. Jadi saya minta pencerahan dari Bapak, kira-kira bagaimana menanggapi hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, oke. 5 orang, oke, dua ya. Yang kedua itu mengenai fenomena budaya yang sekarang ini banyak diklaim oleh bangsa luar, terutama budaya kita. Kalau satu contoh misal yang sudah menjadi berita nasional itu tortor itu. Kira-kira Bapak menyikapi hal itu seperti apa gitu? Soalnya kan sudah banyak, tidak hanya tortor saja, budaya Indonesia yang mulai diklaim oleh orang luar gitu. Gamelan saja sekarang sudah menjadi salah satu kurikulum pendidikan di Singapura. Apakah itu tidak mengancam budaya yang lain untuk juga diklaim bangsa luar di kemudian hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus. Mudah-mudahan nanti terjawab dengan proporsional. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Universitas Jakarta. Kerja saya sekali-sekali mengajar, setelah itu sekali-kali mahasiswa saya ajar. Pertama, jadi untuk Mbak Novia dan Mas MH ya, saya pikir kalau menyanyi berdiri Mbak tadi kan tidak bitah ya Pak, cuma karena tidak hafal saja kan ya. Jadi menyanyi boleh saja kan, bukan bitah ya kalau berdiri, tapi karena tidak hafal saja kan supaya dekat kan. Nah itu. Kedua, saya tidak setuju kalau tadi agak
mencela terhadap profesi orang yang apa HSG, biar saja lah, itu rezekinya di situ. Apa tidak kebagian ini? Iya, dia mencela, tidak boleh ya. Nah itu jadi kalau tidak ada di situ rezekinya, bisa mengganti bapak-bapak ini kan. Nah, biar saja rezeki lah. Bapak juga malam ini dapat rezeki kira-kira kan. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Ini tadi saya ingin memberikan Dua ya Mas, tadi perjanjiannya ini dua. pemberian bukan pertanyaan Pak. Oke. Ini pemberian ini novel terbaru saya. Jadi siapapun sini jangan mengaku setan kalau belum membaca buku saya ini. Ya. Jadi judulnya Kerajaan Setan dan Jagat Indonesia. Itu saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persilakan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan Khalid dari Klaten. Mungkin sebelumnya sebenarnya saya agak grogi dalam bicara di sini karena mungkin dari ratusan mungkin ribuan orang di sini saya sendiri yang bukan orang akademisi begitu. Karena dulu sempat kuliah tapi kurang lulus begitu ya. Menanggapi tema yang ada di sini, agama, budaya, dan seni, saya melihat fenomena yang ada di Indonesia ini mulai dari presiden sampai apa ya istilahnya struktural pemerintah dari presiden sampai RT, satu permasalahan yang mungkin menjadi permasalahan besar di Indonesia ini adalah mereka yang menganggap beragama, tetapi saya melihat mereka tidak beragama. Saya teringat statement Cak Nun ketika waktu di Mojopat Syafaat, bahwasanya tuntunan kita hidup di dunia ini adalah memang arju ilal Quran wa sunnah, begitu ya. Satu panutan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cak Nun mengatakan Rasulullah itu manusia yang diturunkan di dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah sekarang permasalahan yang terjadi di Indonesia, saya melihat ternyata bahkan kita semua di sini tidak mampu untuk mengurai apa itu akhlak, karena terbukti kita semua tidak mampu untuk memanusiakan manusia. Begitu juga dengan budaya dan sosial dan seni yang ada di Indonesia. Mereka menganggap masing-masing golongan, masing-masing kebudayaan masing-masing yang ada di Kalimantan mungkin dengan budaya di sana, begitu masuk di wilayah lain-lain, terkadang membuat satu kelompok yang di situ menguatkan ini loh budaya saya, ini loh kultur saya, dan mereka tidak mampu dan tidak mau untuk berkolaborasi dengan budaya-budaya yang ada di wilayah yang mereka tempati. Nah ini satu masalah yang terjadi dimanapun saja, akhirnya menjadi sebuah bentrokan. Di mana Lampung, saya dulu pernah hidup di Lampung, ternyata memang budaya di sana banyak orang Jawanya yang halus dan lain sebagainya, namun ketika tidak mampu untuk berkolaborasi dengan budaya yang lain yang datang juga di sana, akhirnya menjadi bentrok gara-gara tidak mampu untuk memanusiakan manusia. Lalu pertanyaan saya, ketika di Indonesia ini terjadi bentrokan antara sekolahan dengan sekolahan, antara warga dengan warga, banyak sekali dari dinas yang terkait memprogramkan membuat kurikulum anti tawuran, anti bentrok dan lain sebagainya. Nah ini seharusnya yang membuat program bagaimana rakyat Indonesia atau masyarakat dunia ini mampu untuk memanusiakan manusia ini siapa saja? Terus yang akan melaksanakan program itu siapa? Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang keempat, tolong lebih singkat ya Mas ya. Sambil ada pengumuman bagi teman-teman yang kos yang harus pulang segera. Resminya acara ini sampai jam 11, tapi kalau melihat keadaannya mungkin agak mundur dikit, setengah 12 menurut Pak Minto. Moga Mas silakan. Ya, sebelumnya selamat malam. Nama saya Ahmad Zainuddin, saya dari Temanggung. Pertanyaan saya terkait dengan agama, yaitu yang tadi didiskusikan, yaitu Syiah. Jadi ceritanya kemarin saya itu
kuliah gitu, tanya ke dosen saya. Kan ada itu kemarin waktu Syiah itu rame, ada umara yang bilang ya mereka melakukan ibadah dengan mereka yang mereka yakini itu nggak apa-apa, selagi mereka nggak mengaku bahwa mereka itu bukan Islam. Terus yang jadi pertanyaan saya itu, ketika nanti ada seseorang yang mereka tidak membawa nama Islam, misalnya dia bikin satu agama namanya Tugu gitu, terus aturannya itu mensortir dari Al-Quran, itu kan dia nggak memakai nama Islam, tapi dia memakai nama Tugu, tapi dasar yang mereka ambil itu dari Al-Quran. Itu akan seperti apa? Padahal Al-Quran itu kan nggak ada hak ciptanya, seperti itu. Nah itu kok dosen saya belum bisa menjawab gitu, katanya itu gimana aja gitu. Oke, terakhir ya. Nanti kalau masih ada waktu bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Mayati dari jurusan PBI. Saya masih semester 1. Pertanyaan saya sangat simpel dan mendasar. Tadi kan dijelaskan kita itu tidak boleh menjadi budak informasi. Padahal kita tahu untuk mengembangkan potensi kita itu kita butuh informasi untuk bisa lebih kreatif dan berkembang. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan informasi yang disuguhkan oleh perkembangan teknologi saat ini, tetapi tanpa menyandang status sebagai budak informasi seperti itu. Terima kasih. Oke, saya rebat cekap. Saya persilakan Mas Hanafi duluan kalau ada beberapa hal yang perlu beliau respon. Dari Mbak ini saya yang terakhir, Mbak Sinten Mbak, apa yang ini soal informasi ya. Jadi saya melihat atau merasakan, mungkin juga kita mungkin menyadari atau tidak ya, sekarang ini konsumsi informasi kita itu begitu tampak beragam ya, tampak variatif gitu. Tapi sebenarnya kita tidak punya pilihan. Contoh yang paling gampang ya, kalau jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam, Anda biasanya ngapain jam segitu? Ngopi ya. Ada yang nonton TV? Misalnya nonton TV ya. Kalau Anda lihat TV-TV nasional itu, maka bisa dibilang tampaknya beragam. Anda punya channel 1, 2, 3 dan seterusnya TV-TV nasional itu ya. Tapi bisa jadi Anda mungkin hanya punya 2 pilihan, antara sinetron atau berita yang sifatnya itu serba bombastis, apakah kekerasannya, apakah skandal, apakah korupsi, dan sudah tidak ada logikanya dalam diskusi itu ya. Yang kalau kita serap informasi tersebut, kita mungkin membawanya itu ke kelas, kita mungkin itu membawanya ke dalam bentuk paper kalau kita diberi tugas menulis sebuah paper, atau misalnya ada kirim artikel ke koran gitu. Dan itu mendominasi cara berpikir kita, sehingga yang seharusnya kita ini punya kesadaran sebagai orang kampus begitu, tapi justru ternyata kita sadar atau tidak, itu justru terlanjur dijajah oleh informasi yang datangnya dari sumber-sumber para pemilik modal televisi itu. Jadi yang ingin saya katakan, kita ini sebenarnya sudah terjajah secara informasi, tidak punya kesadaran yang otonom ya, dan itu rentetannya panjang. Ketika memilih jodoh misalnya, karena kita konsumsi kita itu iklan ya, kosmetik, iklan kecantikan dan lain sebagainya, kemudian ketika mencari jodoh referensinya cuma ya seperti yang di televisi atau di iklan koran, atau yang dalam berbagai macam profil picture yang Anda tampangkan dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kita ini mungkin hidup di alam demokrasi, punya banyak sumber informasi, tetapi tidak ada pilihan, dan itu artinya sebenarnya kita tidak sedang dalam situasi yang demokratis. Nah, ini ada hubungannya dengan kita yang sekarang tinggal di Jogja. Kalau kita melihat
politik penyiaran lokal, saya masih bisa berharap banyak, karena di jam yang sama, prime time istilah orang komunikasi, kalau jam 8 sampai jam 9 begitu, kalau Anda lihat televisi-televisi lokal, maka demokrasi itu justru punya harapan, punya optimisme di level lokal ini. Ya, Anda nyetel Andi TV, ya, 44 UHF kalau Anda punya televisi, ya, sekaligus memberitahu. Kemudian Anda putar ke channel lokal yang lain, ya, maka kita bisa merasakan sebenarnya ini lebih menyegarkan. Karena di jam yang sama saya pernah ya riset ngawur-ngawuran begitu, saya tongkrongi selama prime time itu, ternyata yang satu menampilkan acara seni, yang satu menampilkan acara keagamaan, yang satu lagi berita, satunya lagi soal kesehatan, dan yang satu lagi fragmen. Sehingga inilah demokrasi pada level lokal yang sebenarnya harus kita miliki pada level nasional, apalagi global, ya. Di dua level yang terakhir ini yang hilang. Kalau kita bicara soal level internasional, informasinya pasti dari Amerika atau dari Eropa, atau sekarang ada Gangnam Style dari Korea. Dulu J-pop Jepang, nggak tahu setelah ini mungkin ada entah budaya apa lagi gitu, ya. Dimana cepat tumbuh tapi juga cepat berganti, ya. Yang unik adalah kita itu juga menjadi peniru yang sempurna, gitu, ya, dan bangga diupload di YouTube, dikomentari sebanyak mungkin orang. Kita kemudian merasa bangga dan timbullah budaya narsisme yang sangat tinggi, yang sebenarnya mungkin kita ini yang rasional malah justru menertawakan itu, gitu. Sehingga kita justru berharap pada lokalitas-lokalitas ini, gitu. Dan ini yang harus kita tumbuhkan supaya kita ini tidak menjadi pesimis, gitu. Saya merasakan di satu sisi kalau kita bicara politik itu isinya pasti soal kekerasan, apa kekerasan verbal antara partai satu dengan partai yang lain, narasumber yang satu dengan yang lain, bahkan pengamat pun, ya, itu juga sebenarnya tidak lagi netral. Terus terang saya sendiri tidak percaya ada netralitas di bumi ini, ya. Tidak ada yang objektif di dunia ini. Anda harus berpihak. Masalahnya Anda berpihak kepada siapa, ya kan? Pada pemilik modal, apakah pada mereka yang mustadafin, kepada profesor atau kepada rektor, atau berpihak kepada teman Anda dan komunitas dan lain sebagainya, gitu. Jadi tidak ada yang objektif. Sehingga kita seperti bunek melihat politik, ya, serba gaduh, kemudian ya pateng penalit, istilahnya semacam itu, ya, petakilan kalau bahasa Zano tadi itu. Tapi di sisi lain kemudian ketika kita ingin menjauh dari politik, ya, kita berhadapan dengan budaya populer, itu juga serba carut marut. Tadi kita gampang sekali meniru, kita justru bangga dengan yang meniru seperti itu, ya. Bahkan kemudian kalau ada yang meniru budaya kita atau mencaplok budaya kita, dengan sangat gampang kita ini reaksioner, marah, membuat bahkan kekerasan dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah di tengah kebingungan, di satu sisi politik ini gaduh, di satu sisi budaya ini populer ini kita buntu gitu, maka seni semacam ini, ya, itu menjadi ruang informasi, ruang keterbukaan yang seharusnya kita rayakan bersama-sama. Sehingga saya senang, ya, mungkin Anda tidak sadar merasakan setiap kali Anda tertawa, ya, dengan pada malam hari ini, ya, Anda menghitung nggak sudah berapa kali Anda tertawa malam ini? Menghitung nggak? Nggak menghitung. Saya tadi menghitung misalnya, ya. Saya hitung sudah ada 34 kali Anda ini tertawa, ya. Dan saya merasakan setiap kali kita ini tertawa itu ada semacam mungkin energi negatif yang yang mungkin selama ini buntu begitu. Nah, baru begitu ketemu Kiai Kanjeng atau Cak Nun, ya, lantas kemudian energi itu lepas dan Anda merasa seperti suci kembali. Luar biasa Cak Nun ini, ya, seperti bisa mensucikan kalian, gitu, ya. Dan ya bagus, gitu, ya. Artinya
kita di sini forum semacam ini yang harusnya lebih baik dan kita rayakan. Dalam arti kita rayakan bukan lantas kemudian tumpengan, tapi bahwa kita menikmati, kita mencoba untuk mengadakannya kembali, ya, tak di sini, tak di tempat yang lain gitu. Dan di lokus manapun, tidak hanya di kampus, ya, mungkin juga bisa di perkampungan, bisa di tepi kali Code dan lain sebagainya, gitu, ya, sehingga bahwa ruang itu semuanya itu adalah milik kita semuanya. Jadi saya kira tanggapan saya spesifik pada soal informasi dan politik di balik dunia informasi ini, dan selebihnya saya serahkan pada profesor kita. Saya hanya akan menanggapi sahabat saya, sama-sama guru bahasa Indonesia, Mas Safen Sabri, yang tadi beriklan jangan mengaku setan sebelum membaca novel saya. Ini sama-sama dosen bahasa Indonesia, hanya beliau dari Lambung Mangkurat, saya dari UNY. Sebenarnya kami sama sekali tidak mencela ESQ sebagai rezekinya 165. Itu sama sekali tidak, karena itu sebenarnya cara aja. Seperti sampean mengatakan bahwa jangan mengaku setan sebelum membaca novel saya. Kebetulan cara saya dan Cak Nun itu agak berbeda. Kalau ESQ model lain adalah model seperti ini. Itu saja sebenarnya. Sehingga, dan ini Mas Sabri, ini khas sekali Jogja. Cara-cara Jogja, buka-bukaan, pisu-pisuan yang mungkin dianggap tabu oleh sebagian teman yang lain. Lalu di sini kemudian kata Mas Hanafi tadi, akhirnya kita memperoleh healing, pelepasan katup-katup yang tersumbat kan. Akhirnya tertawanya saja 34 kali dosen tenan ini. Ngitungnya 34, hidup di negeri angka. Jadi sebenarnya itu saya kenal baik dengan Pak Ari Ginanjar, saya kenal baik, tetapi di dalam forum namanya saja dialog budaya. Di dalam dialog budaya seperti ini kita bisa saling ini kan. Karena sampean kebetulan sama-sama dosen dengan saya, ini kan arena produksi kultural kalau menurut Pierre Bourdieu. Jadi ini jadi sebenarnya seperti itu, dan ini gaya gudeg itu seperti ini Mas Sabri. Jadi Jogja ini ya kayak gini lah kira-kira di kelas-kelas perkuliahan ya seperti ini. Kita membawakan. Nah, kalau saya menyinggung-nyinggung Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 3 dan seterusnya, karena memang ini papannya, tadi saya menggunakan umpan papan karena di dalam konteks ini kita sedang berdialog secara egaliter. Kita berbicara soal local wisdom, inilah local wisdom kita. Jadi sama sekali kalau itu diterima oleh Mas Sabri sebagai pencelaan, saya mohon maaf, mungkin konvensi, saya menghormati konvensi Banjarmasin, dan saya tidak memaksakan itu supaya Mas Sabri ikut-ikutan seperti kita yang mayoritas di Jogja, tapi ini memang cara Jogja. Jadi saya walaupun di kampus oleh Pak Parek 3 ini kalau mengundang saya di forum resmi tidak pernah tidak prof pada saya selalu menolak, tapi dengan cara saya. Ini gaya Jogja kan seperti itu. Karena beliau waktu menjadi dekan kepada anak buahnya profesor, mengundangnya juga profesor, tetapi juga bisa berkelahi di dalam forum akademi. Itu kan seperti diajarkan di olahraga tempat beliau mengajar, yang namanya dan satu itu harus menghormati dan dua. Yang namanya sabuk putih itu kepada sabuk kuning itu harus menaruh hormat. Nah, itu yang namanya filosofi empan papan yang bisa diterapkan dimanapun sebenarnya. Nah, forum ini sebenarnya diciptakan oleh teman-teman BEM FBS UNY di dalam rangka memecah yang tadi dikatakan kepadatan yang tadi dikatakan oleh Cak itu menjadi sesuatu yang cair. Sehingga di sini saya pinjam
puisi dia. Di Malioboro aku bukan MH, di Malioboro aku bukan siapa-siapa, di gedung Tejo Kusumo kita bukan siapa-siapa kecuali manusia. Itu. Jadi puisi dia juga mengatakan, Gusti, malam ini kita berkumpul di sini, tapi tak dimanapun kecuali di hadapanmu, karena mata kami yang terbuka hanya melihat hal-hal yang maya. Di dalam hidup yang singkat ini, kata beliau, ini tentu saja cara-cara kami. Ini puisi tahun 81 yang dibacakan di Taman Budaya Surakarta, diputar grafisnya itu stensilannya oleh penerbit Jatayu Surakarta yang sekarang sudah bubar penerbitnya. Bersama dengan itu justru malam ini kita membangun Indonesia itu dari Karangmalang. Malam ini bangun Indonesia dari Karangmalang karena apa? Kebetulan dialog ini kok ya pas dengan acara konferensi nasional internasional HISKI yang diikuti oleh teman-teman dari berbagai perwakilan di seluruh Indonesia. Dan Indonesia itu apa? Kata dia pada tahun yang sama 81, Indonesia bagian yang sangat penting dari desa saya. Ini buku Cak Nun, kumpulan artikel. Saya belajar dari situ. Jadi malam ini langit kita retak. Kira paling nah ini ahli MH ini, ahli MH Indonesia. Artinya saya naik pangkat berkali-kali pakai penelitian yang saya meneliti. Itu makanya saya pernah tidur, pernah sholat di masjidnya Cak Nun di Menturo pakai sarung yang suwek jahitannya dadak tak bundeli ngene Adil, adiknya dia, untuk melihat kehidupan dia. Dan saya tidur beberapa kali di sana lalu dicoba hanya untuk meneliti nyanyian Gelandang. Nah itu kan cara sebenarnya. Nah malam ini juga cara Mas Teban. Nanti insya Allah saya akan baca itu kapan-kapan. Apakah itu novel beneran apa novel jadi-jadian? Ini cara Jogja sekali, cara Jogja. Mudah-mudahan ini karena saya tadi diguru-guru besarkan sama dia. Nanti mudah-mudahan sampai ujian disertasi saya uji. Tak lulus ke cum laude nek iso tenan. Ora saya ora pateni. Jadi ini cara Jogja, cara berkomunikasi ini seperti ini. Ya, makanya hidup di Jogja itu ya usia harapan di Jogja ini menjadi lebih tinggi karena ya orangnya santai-santai. Lihat pembantu rektor 3, wakil dekan 2, wakil dekan 1, wakil dekan 3. Ini atasan saya semua, duduk di bawah saya. Ini loh, kita bangun Indonesia dari Karangmalang. Selamat malam Karangmalang, kita bangun Indonesia. Oke. Saya bangga menjadi kakaknya Suminto Asayuti, Profesor Dr. Muttafaqun Alaih. Karena tadi sahabat kita dari Banjarmasin ada menyebut Mbak Novia, maka saya peluangi untuk berhak responnya. Terima kasih malam Pak Sabri. Pak Sabri ya, Pak Sabhan Sabri Syukur. Saya kagum sama sampean sama jenengan, soalnya tadi saya nyanyi sekian banyak, beliau sangat memperhatikan dan beliau sangat pandai memperhatikan kelemahan orang lain. Nanten Pak, saya kagum karena Pak Sabri ini pandai sekali melihat kelemahan orang lain. Karena memang saya tidak berdiri dan saya tidak hafal. Nomor satu mungkin saya bisa menjelaskan. Memang saya tidak hafal dan saya rasa saya tidak punya harus untuk menghafal karena ini bukan lagu saya. Satu, nomor dua, saya hadir di sini dengan kesepakatan bersama teman-teman Kiai Kanjeng bahwa ini tidak ada hubungannya dengan eksistensi, tidak ada hubungan dengan profesionalitas. Mungkin Pak Sabri tahu, Pak Sabri tahu bahwa saya menjadi penyanyi, tapi saya datang ke sini tidak ada hubungan dengan profesionalitas, tapi karena yuk bareng-bareng kita datang ke tempat untuk berbuat apapun, yang penting itu baik.
Dan nomor 2, kenapa saya nggak berdiri? Nyun sewu, saya perempuan. Di depan saya, di bawah banyak anak-anak, juga banyak orang-orang tua di depan saya. Di belakang saya bapak-bapak Kiai Kanjeng yang saya hormati. Sungkan Pak kalau orang, saya merasa sungkan begitu kalau saya harus berdiri membelakangi mereka. Itu saja alasannya. Oke. Yang kemudian yang terakhir, terima kasih bukunya, insya Allah akan saya baca, dan pasti jangan khawatir, hanya yang baik-baik yang saya ingat dari buku ini. Ya, alhamdulillah. Saya karena waktunya mendesak ya. Terima kasih Mbak Novia, Mas Hanafi sama Pak Suminto. Yang pertama kepada Mas ini ya, yang soal kuda lumping. Poinnya adalah pertama itu ada kegiatan memanggil-manggil roh halus, gitu ya. Nomor 2 berarti dia mengakui ada kekuatan lain selain Allah, ya. Saya tanya sama Anda, kok Anda tahu dia manggil roh halus? Itu klaim ilmiah atau don qot'i apa yang mana? Atau dugo-dugo, sangka prasangka? Jangan bilang kemungkinan. Ilmuwan tidak bisa bilang kemungkinan. Bagaimana Anda pakai metode apa sehingga Anda tahu dia memanggil roh halus? Katanya loh, kalau katanya tidak berlaku di UNY, itu berlaku di infotainment, ya. Ada mic-nya, Mas. Ya, tapi tetap harus cepat ya Mas ya. Oke. Pernah saya melihat pagelaran kuda tersebut, ada intinya antara si memakan beling, kemudian memakan itu pasti karena roh halus. Tidak juga, tapi di situ banyak orang yang mempercayai bahwa itu merupakan suatu yang Anda salahkan jangan yang bersangkutan tapi orang yang mempercayai dong. Begitu. Iya dong. Kalau soal makan beling, Anda bawa semprong apa kaca ke sini, Pak, makan. Sekarang beneran. Kalau soal makan beling, tidur di atas paku segala macam, itu bawa ambil bolam satu tak makannya. Itu tidak ada hubungannya sama roh halus. Itu cuma nyali saja dan teknik di dalam mulut. Dan saya sudah pentas seperti itu berkali-kali di Filipina, di Amerika dan di mana-mana. Terus untuk pentas seperti itu secara estetika ya jangan terus seperti ilmuwan, harus pura-pura mabuk gitu. Terus Anda salah sangka disangkanya kemasukan roh. Mulane masalahnya gini Pak, ketika kita nanya ke wawancara gitu, mereka menjawab bahwa saya bisa melakukan hal itu karena adanya suatu pengaruh. Nggak bisa, kalau wartawan boleh mendasari kebenaran dengan wawancara, tapi kalau ilmuwan tidak, dia harus empiris dan ada metodologi yang jelas bahwa itu roh. Anda mengatakan dia mengakui ada kekuatan lain selain Allah, terus itu syirik gitu. Kamu punya kekuatan nggak? Bintang punya kekuatan nggak? Besi punya kekuatan nggak? Air punya kekuatan nggak? Punya. Banyak kekuatan lain selain Allah. Tapi semua kekuatan itu berasal dari Allah. What's wrong with that? Oke, jelas ya? Jelas ya? Ya gimana kalau yang punya kekuatan cuma Allah, liane loyo katanya. Karena rameteng-meteng. Dan gue harus berjemur ini kekuatan tapi dari Allah. Bismillah, dari Allah loh ini, dari Allah. Aneh-aneh mahasiswa kok berpikirnya tidak metodologis. Gimana sih? Oleh hari ini ya berpikirnya yang roh ya. Roh halus. Emang kamu punya pakai metode apa dia roh halus? Kan kamu nggak punya. Jadi jangan tuding orang, belajar dulu. Ya, kita sudah tidak berkepanjangan. Mulanya tak kandani kok. Bagaimana hujan bisa digiring? Bagaimana orang bisa kita panggil, cukup dengan tes gitu datang orangnya. Bisa. Rudal kita belokkan.
Apakah itu syirik? Syirik itu adalah orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah, itu baru syirik. Kemenyan itu syirik apa tidak? Tidak. Kemenyan kok syirik? Terletak syirik tidak pada kemenyan, pada konsepmu. Kalau kamu menganggap kemenyan itu menyekutukan Allah, maka kamu syirik. Menyannya gak salah, menyan ciptaan Allah. Dan kamu orang modern, kalau sama menyan ngejek-ngejek, tapi kalau aromaterapi mau bayar, itu bedanya apa aromaterapi kalau menyan? Ini yang saya sebut untuk pertanyaan terakhir. Anda ini menyerap informasi tanpa filter. Anda tidak pakai common sense, tidak punya akal sehat, tidak punya metodologi, tidak punya dasar teori. Makanya kuliah kayak saya rajin. Masa semua omongan tidak metodologis. Saya baca proposal acara kampus itu tidak mendasar pemikirannya, outline filosofinya tidak jelas, pemetaan substansinya tidak jelas. Judul sekarang ini seni, budaya, agama, dan lokal itu tidak dalam satu konfigurasi. Ini jelas tidak punya filosofi yang bikin judul ini. Betul. Satu ya, oke. Ini untuk Anda dan sedikit untuk yang lain-lain. Terus yang kedua ini teman kita dari Banjarmasin, soal Mbak Fia sudah. Saya tadi ikut mencela ISG. Saya ini semakin tua, orang itu semakin pintar mencari kesalahannya sendiri dan semakin pandai menemukan kebaikan orang lain. Itulah tanda local wisdom. Gitu ya, oke. Jadi gini, Ari Ginanjar ketika dia mau menerbitkan buku ESQ itu draftnya dibawa ke saya dulu. Ari Ginanjar itu anak saya. Oke, dan saya ikut menganggukkan kepala, oke, nah apa kamu terbitkan. Meskipun saya tidak tahu bahwa dia punya plan bikin ESQ di mana-mana dengan nangis-nangis itu. Dan itu saya emang pernah mempersoalkan, saya tidak ada masalah, tadi kan cuma cerita dia ke Dignas, telepon segala macam. Jadi saya tidak ada masalah dengan itu. Yang saya menjadi masalah adalah Anda mengkait-kaitkan dengan Rizky. Kalau ini tidak sudah di akhir acara dan kalau itu Anda ucapkan tadi, saya senang sekali. Saya akan langsung pulang. Dan saya tidak pernah tanya dia, di zaman Soeharto yang kayak gitu kejamnya, itu saya tabrak semua. Saya kejar-kejaran sama tentara, sama polisi semua. Dan saya sendirian, tidak ada masalah. Saya menghentikan perang suku, saya menghentikan tawur di Mandan, di Jember, di mana lagi nih? Di Sanggau, saya hentikan itu pertarungan Madura lawan Dayak. Saya hentikan, saya terjun ke sana. Di Malaysia, 300 orang tawur, saya terjun ke tengah-tengah tawur itu. Kenapa? Saya tidak cari rizki kepada manusia. Rizki milik Allah, and I ask him. Aku kesini tidak cari uang. Jangan ngomong rizki di depan saya. Hei panitia, bayar berapa kamu ke saya? Bayar berapa ke saya? Berapa duitmu untuk bisa bayar saya? Emang berapa duitmu? Emang berapa tarif saya? Emang ada ilmu baru kayak ilmu saya? Emang ada yang tidak orisinil dari omongan saya? Itu semua dari Allah dan aku tidak menjual kepada manusia. Mas, saya sangat sabar. Tapi kalau aku bilang kapitalis, sedang mencari rizki, ngamen sama kiai supaya dapat duit, itu caruk, Mas. Anda pilih pistol, Anda pilih celurit, Anda pilih sandet, Anda pilih apa saja. Tak kasih tahu keton saya untuk nyandet saya. Anda orang Kalimantan, Anda orang kuat. Saya sudah masuk ke suku-suku Dayak di mana-mana. Jangan ngomong soal dunia untuk mengejek saya. Dunia kecil bagi saya. Aku khalifatullah fil ard, bukan ard khalifatullah alayya. Yang tak teruskan jadi Imam Khomeini ini saya. Untuk di Jawa Tengah, di Surabaya tak tambah cok.
Mas, Bu, Anda dari Kalimantan, Bu, sudah kita tuh selawatan dengan Cije. Bu, ke Martapura, kita semua sering ke Martapura. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bu, gitu kok rajin banget cari kelemahan orang. Ya yurajuna min musyafatan sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf ya Mas ya, mestinya Anda menawarkan itu kepada saya gitu ya. Oke, ntar saya harus menjawab. Oke, saya kasih waktu dikit, silakan. Novel mana? Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mengira tadi Mas MA Dorius, bukan serius lagi, ya ternyata setengah rius. Gitu deh. Ini paham Mas? Saya mengira Dorius itu lebih dari serius, ternyata setengah rius. Tapi saya minta maaf kalau saya memang ini ya, tidak tahu kalau ilmu Mas jauh lebih tinggi dari saya itu. Jadi saya memang belajar dari Mas, dari buku-buku Mas itu. Makanya saya langsung ingin datang sampai akhir tempat ini. Jadi sekali lagi mohon pinang muda berangkat-angkat, pinang tua berduduk. Kepada yang muda saya mohon maaf, kepada yang tua saya mohon ampun. Mas, saya tadi sangat serius, bukan setengah serius. Tapi kalau saya membentak-bentak, karena di sampingku ada dosen drama. Jadi kalau orang teater itu begitu, saudara-saudara. Apa yang menyebabkan aku bunuh teater ini? Banjarmasin kurang hidup teater. Ini teater, acting. Jangan mengharapkan aku marah, karena amarah sudah aku taklukkan sejak aku kecil. Wah, keluar puisi-puisi saya nggak nanti khawatir jadi dokter 2 kali dia nanti. Yang ketiga Mas ya, bentrok kurikulum yang melaksanakan siapa segala macam. Saya ingin mengatakan agak komprehensif. Sebenarnya itu hanya penggalan kecil dari kerusakan yang sudah sangat menyeluruh di Indonesia. Jadi Anda tidak bisa menyelesaikannya dengan 1-2 suntikan di tempat-tempat tertentu. Kita sudah rusaknya sudah luar biasa, sedemikian rusaknya sehingga kita tidak mampu menyelesaikan kerusakan itu, dan itu membahagiakan saya karena dengan demikian kalau manusia sudah tidak mampu mengatasi penyakitnya, maka Allah lah yang akan menolong untuk menyelesaikan. Jadi itu cuma contoh kecil. Tidak apa-apa kalau saya tidak cemas apa-apa pada Indonesia. Tetap bangsa Indonesia tetap bangsa yang sangat istimewa, dan mereka tidak akan hancur oleh semua kerusakan-kerusakan itu. Karena kita punya ketangguhan dan fleksibilitas mental moral yang luar biasa. Jadi tapi ini panjang kan, nggak perlu saya kurang-kurangkan. Terus mudah-mudahan nanti pertanyaan yang ketiga ini akan juga terjawab dimensinya pada jawaban saya yang berikutnya. Bagaimana kalau ada orang menuplik Al-Quran, siapa tadi Mas? Terus bikin agama baru. Kamu kenapa cemas? Kamu percaya sama Allah enggak? Karena dia bukan ulul amri yang bisa dipercaya, Mas. Jadi kamu masih percaya sama pemerintah Indonesia? Gak ilmiah kamu itu. Urusan itu satu Allah, Rasulullah, ulil amri. Ulil amri ini tidak pakai atiu, yang atiu itu Allah, atiu Rasulullah. Pas ulil amri tidak pakai atiu. Jadi kalau Allah itu qat'i, default, mutlak dipercaya.
Rasulullah mutlak dipercaya. Kalau ulil amri, pemerintah, NU Muhammadiyah, MUI, ulama, saya, segala macam itu dia relatif untuk dipercaya atau tidak. Gitu loh Mas. Anda nggak usah cemas loh, pemerintah Indonesia kalau nggak ngomong gitu, Anda jadi heran kok malahan. Loh, pemerintah Indonesia yang mesti saja ngomong gitu, bagi biar ya. Nek diteke keluro, nek asu mesti jeblok bagi biar. Ingin ada asu kok keluro gitu lah. Ya mesti aja begitu, Anda tidak aneh. Sama dengan Abu Bakar Basir sebelum divonis, malam sebelumnya saya disuruh meredam masanya Abu Bakar Basir di Solo, yaitu umat Majelis Mujahidin. Saya katakan sama Anda inginnya Ustadz besok dibebaskan apa dihukum? Dibebaskan. Oke, saya catat ya, ingin dibebaskan. Siapa yang Anda ingin bebaskan? Pengadilan negara. Oke, saya catat ya, Anda ingin Ustadz Anda dibebaskan oleh pengadilan negara. Ini negara merupakan negara Muslim apa zalim? Zalim. Loh, kenapa Anda minta kepada negara zalim untuk membebaskan Ustadz Anda? Kalau saya jadi anak buahnya Abu Bakar Basir, hukum seberat-beratnya. Surga bagiku untuk dibunuh oleh negara yang kafir. Jadi otaknya bangsa Indonesia itu sedang mengalami Kurang kebiasaan itu. kesleo lah. Tidak logis. Masa dia menuntut Ustaz Abu Bakar Basir dibebaskan, yang dia tuntut adalah pemerintahan yang zalim. Ya tapi kalau saya bangga dong dihukum oleh orang zalim. Saya bangga di hadapan Allah dan saya punya derajat yang tinggi di depan Allah gitu. Tapi orang Indonesia kan ya berpikirnya sejengkal, terus sejengkal lagi gitu-gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Itu yang bikin mereka tahan. Mungkin mereka begitu sampai ke begitu sampai ke B dia lupa A. Jadi akhirnya hidup lagi gitu kan. Begitu sampai ke C dia lupa B. Jadi kalau dia konsisten waktu sampai ke C dia masih ingat B sama A kan hancur hatinya. Jadi tiap hari baru, lupa yang kemarin, senturi lupa, balang lupa. Jadi maka dia hidup terus, karena dia seperti tidak ada apa-apa tiap pagi. Kan gitu kan? Itu kedahsyatan mental bangsa Indonesia. Jadi bersyukurlah bangsa yang lupa, sehingga tidak stres dia. Jadi Mas, kalau saya kembalikan ke Anda percaya sama Allah enggak sih? Anda percaya sama Islam enggak sih? Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bikin Islam siapa? Ente. Allah kan? Lah sudah yang bikin Allah kok kamu cemaskan? Yang bikin Quran Allah kok kamu cemaskan? Biarin orang mau ngapain aja ke Quran, enggak ada masalah. Emang dia urusan sama Anda, sama saya? Urusannya siapa? Orang yang ngaco Islam, yang ngaco Al-Quran? Sama siapa urusannya? Lah kenapa kamu ikut cemas? Emang kamu Allah? Tenang aja. Kayak Pak Minta, kayak Pak Farouk Hate, itu sekarang dia menjadi penasehat FPI, Forum Pemancing Indonesia. Front Pemancing Indonesia, Front Pembela Islam, oke saja, cuma masa Islam itu begitu lemahnya sehingga harus dibela-bela. Kan yang bela harus lebih kuat dari yang dibela, betul enggak? Saya disuruh menjadi pembelanya Nabi yang ngaku Nabi Musafik. Saya datangi dia di mana? Polda Metro Jaya, terus saya rangkul, tak ajak jalan-jalan. Antum ini salahnya dua. Oh ya apa jalannya terlalu cepat. Maksudnya umat itu ada yang nggak bisa jalan, ada yang lambat, ada yang dimi-dimi. Sampai yang jalannya cepat banget malah bisa ngejar mereka, sehingga antum dituduh sesat karena mereka nggak bisa ngejar. Nomor dua saya bilang, jangan bilang-bilang kalau Nabi. Saya dari dulu diem aja. Kurang ajar, kurang ajar. Abi ini dia menahan diri ya.
guyon loh, jangan dianggap bahasa hukum loh ya, ini bahasa budaya loh ya. Yang penting dia ketawa ngakak. Itu dia. Terus tapi sampai mau nggak jadi saksi yang meringankan di pengadilan? Mau dong, gila apa nggak mau? Cuman karena sampai Nabi, saya membutuhkan risalah. Kalau Nabi kan sertifikatnya namanya nubuah. Yang bisa bela Nabi, tidak bisa wali, tidak bisa ulama, harus yang lebih tinggi yaitu Rasul. Nah, untuk jadi Rasul saya butuh risalah. Jadi saya akan belain Anda dengan nubuahmu. Cuman risalahnya nggak datang sampai sekarang. Tapi mau belain nggak bisa saya ini. Ucapmu begitu, loh nggak bisa. Kalau yang bela Nabi harus Rasul, saya bilang gitu. Atau langsung aja ke malaikat Jibril. Itu Aminuddin Munaku kan satu sel juga gitu. Gitu Mas, jangan terlalu tegang. Anda bolak-balik itu bingung deh. Oke, itu ya Mas ya. Tidak usah panik ada agama baru, nabi baru. Oh, tidak usah panik, tenang aja. Kalau perlu dibom, dipukul. Aslinya kalau Anda ingin pedoman, akidah itu tidak usah ditaruh di etalase. Yang ditaruh di etalase itu akhlak saja. Akidah itu biarkan di kamarmu, di rumahmu masing-masing. Bahwa kamu itu Muslim, bahwa kamu itu Syiah, Sunni, tidak usah pakai kartu nama, tidak usah pakai plang Syiah lo, Sunni lo, Muhammadiyah lo, NU lo, nggak usah begitu. Saya ini Islam banget, maksudnya sangat Islam, maksud juga Islam banget. Aslinya Mas, tapi sudah terlanjur. Kalau aslinya tuh akidah itu urusan pribadi masing-masing, betul? Karena itu urusannya vertikal. Kalau akhlak urusan dengan orang banyak. Jadi displaynya, warungnya, tokonya itu akhlak. Akidahnya jangan. Nah, sekarang udah terlanjur, akidah udah dipamer-pamerkan. Sudah, sekarang beli rokok harus cetok ini, takon sih agama. Di Jombang dulu ada namanya tarwi, bahwa rengga itu terus jatuh karena bagunya gede banget, orang iso tangi, terus liane Jarno ayo jadi tolong yuk, Golkar yuk. Jadi nggak ada orang yang mau tolong. Nah, ketika dia meninggal, itu kiainya mengatakan, kau ini kalau lapo, bisa enak-enak, kok melebu Golkar, kok lapo. Talkinnya itu begitu. Kau ini kalau lapo, di kuburan tuh, lapo, kalau bisa enak-enak, kok melebu Golkar, kok lapo. Di Jombang itu kayak gitu. Jangan marah Jombang. Jombang itu ada orang khutbah aja diomelin. Jamaah Jumat yang berbahagia, bagian das. Para jamaah Jumat yang dicintai oleh Allah, alah cinta Allah. Kredit kayak sombay. Boleh enggak Mas gitu-gitu Mas? Itu kemerdekaan orang, tapi kan ada batas dan dosis sopan santun ke atas maupun ke kiri kanan, kan gitu. Asal kita mengerti batas-batasnya tidak ada masalah. Itu namanya empan-papan kata Pak kita ya tadi. Jadi oke, saya kembalikan ke Anda tadi, tenang lah era popo. Nggak perlu malah ayo aku musik anyar. Ayo kita puji gue. Dulu ya, ayo musik. Sing mirip-mirip Islam. Nah, Islam kan kita Quran. Kamu kasih namanya Quran. Umur ibu ke. Terus berdakwah. Ini umat tuli telinganya. Ulama-ulama tublok kopanya. Maka ini aku berikan kepadamu Quran kopnya. Jadi jangan tegang menghadapi zaman yang memang sudah tegang ini. Kamu harus menjadi pernya, kamu harus menjadi kulinya. Kamu malah jadi sang piston. Jadi oli gitu, kamu kulinya gitu. Oke, yang keempat, udah informasi ya sederhana, pakai filter. Kalau baca koran, nonton TV, pakai pedoman, pakai
saringan. Nah, saringannya satu, common sense, akal sehat. Kedua, dasar-dasar dari sifat di mana informasi itu disampaikan. Kalau bawa Presiden Amerika itu Obama, ya sudah pakai filter jelas Obama, gitu kan. Tapi untuk terakhir ini ya, untuk sehubungan dengan local wisdom dan aliran-aliran yang berpikir sempit itu, mohon Anda mulai mempelajari juga politicking di belakang seluruh aliran-aliran itu. Saya ketua Dewan Suro SAR DIY. Dan anak-anak SAR lapor kepada saya bahwa sering ada kapal-kapal mendarat di pantai Gesing di Laut Selatan sekitar 30 km dari pantai. Kapal itu merekrut mengambil orang-orang dari DIY dan Jawa Tengah, entah dibawa kemana, terus nanti sekian bulan dikembalikan ke sini, terus menjadi ustadz-ustadz kesempitan itu kan, menjadi Jamiatul Kacong. Ya. Nah, itu semua adalah, ini teman-teman sekalian, dunia ini yang memimpin adalah anak turunnya Nabi Ibrahim, yang anak turunnya Ismail orang Arab, yang anak turunnya Ishak orang Yahudi atau Israel sekarang negaranya, yang punya duit itu orang Arab, yang mengelola duit orang Yahudi. Jadi semua informasi politik di koran tiap hari itu kalau tidak Anda ketahui dasar faktanya, Anda akan tertipu semua. Tidak ada urusan demokratisasi Amerika, itu urusan kilang minyak, gitu loh. Tidak ada sama Bin Laden, itu konconya George Bush kok. Itu loh. Orang Yahudi yang kerja di WTC sudah dikasih tahu 3 hari sebelumnya, kamu jangan masuk hari ini, coba hari itu nanti akan ada pesawat yang menerjang gedung itu. Jadi itu semua rekayasa. Nah, khusus untuk Islam sempit ini, itu semua hubungannya sama kapal tadi dengan kedutaan Saudi di sini. Semua itu ada bayarannya. Jadi Israel, Amerika ini menunggangi aliran Wahabi di Arab Saudi untuk mengatur Mekah, Madinah, dan Indonesia. Gitu loh. Mekah Madinahnya yang hidup di sana adalah Wahabi. Kamu nangis di depan Raudhah nggak boleh. Mafi syekh, itu askarnya kalau Anda umroh. Gitu loh. Jadi yang berlaku adalah aliran seperti itu. Makanya makamnya Khadijah entah di mana, semua situs-situs dihilangkan. Dan seterusnya, banyak sekali contoh-contoh yang saya sebut Wahabi. Jadi itu semua aliran yang memang direkayasa. Cocoknya kalau untuk umum di Jawa itu adalah infiltrasi pikiran. Kalau Poso itu dengan adu domba, Ambon adu domba. Jawa Timur sebenarnya sudah direncanakan untuk diadu domba di daerah Pasuruan dan Tapal Kuda, tapi gagal. Malah akhirnya muncul di Sampang. Itu semua rekayasa sekalian. Jadi kalau kamu tahu latar belakang itu, kamu tidak heran. Karena orang yang direkayasa ini juga tidak tahu bahwa mereka direkayasa. Sama dengan Amrozi, dia merasa dirinya ngebom. Memang Amrozi diprovokasi untuk ngebom. Katakanlah saya Amrozi ini provokatornya, terus kami bekerja sama nyewa L300, nyewa tempat kos segala macam. Pada hari dan jam tertentu dia sudah menyepakati saya akan memasang bom di legian itu. Tapi dia diam-diam bikin bom yang lebih dahsyat dari bom saya. 5 menit sebelum bom saya meledak, bomnya dia yang meledak, duar gede banget. Saya bangga, dan bomku gede tenang atas pertolongan Allah. Padahal Amrozi soalnya nggak mercon gede. Yang bom di legian itu bom semi nuklir. Hulu ledak dan teknologinya hanya dimiliki 4 negara: Jerman, Israel, Amerika, dan Cina. Nek Lamongan iso gawe ngono, sekarang sudah akan hancur lebur seluruh dunia. Tidak bisa orang Islam bikin bom itu semi nuklir, tidak bisa. Tidak punya hulu ledaknya, tidak punya teknologinya. Kalau orang Islam bisa bikin yang seperti di legian, hancur lebur sudah semua.
gitu loh, nggak bisa. Cuman kita mau bilang gitu nggak tega sama Amrozi kan bangga, kopi gede banget. Terus ditanya gimana kamu kok hebat sekali, ya sebenarnya tidak sebesar itu dari saya, tapi karena Allah menolong. Terus bagaimana di Afghanistan itu lempar pasir, meledaklah itu tank Rusia gitu. Jadi angel saja surah populer tak anggap itu kabeh taman kanak-kanak domangan permen. Nah, tapi kalau Anda tertipu secara informasi ya janganlah. Anda ini calon pemimpin bangsa, umur bangsa Indonesia ini mayoritas 27,5 tahun, umur rata-rata. Dan Anda lah yang akan jadi pemimpin. Anda siap-siap. 10 tahun lagi Anda sudah menjadi pejabat tinggi, Anda sudah menjadi pemimpin masyarakat. Perkara harta kekayaan budaya kita dicuri tadi Mas ya, di Malaysia. Anda orang kaya apa orang miskin? Indonesia kaya apa miskin? Ini apa kok katanya orang menaik? Mencuri berapa? Dan Anda itu jangan lupa, reok dicuri gitu ya. Emang ada orang selain orang Ponorogo yang mau ngangkat begini ini? Jadi kalau ada reok di Malaysia pasti orang Ponorogo, tenang aja. Kalau mau jawaban lebih dasar soal pencurian itu, kita punya luar biasa banyak. Saya kalau ke Malaysia, saya punya banyak teman akrab, raja-raja, menteri-menteri, budayawan, seniman-seniman. Saya kalau ditanya soal itu, lah Anda mau nyuri yang mana lagi, mau nggak ada masalah. Nanti saya akan bikin 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang Anda curi. Tidak ada masalah. Hak cipta itu juga apa di dunia ini? Sama percaya bahwa tempe itu milik orang Jepang. Meskipun hak ciptanya di tangan orang Jepang, setan yang bujuk gigi amat. Ini kaya kuno makan tempe. Ayo, tenang aja. Kalau mau jawabannya lebih dasar, Mas, Anda kan NKRI ini berdiri kan dengan kebanggaan Sumpah Palapa, betul? Akan kita wujudkan Sumpah Palapa itu. Persemakmuran Nusantara kita wujudkan. Malaysia salah satu provinsi kita, Singapura kecamatan kita. Seluruh pencurian itu otomatis dengan sendirinya menjadi milik kita kembali. Orang Malaysia, kamu pikir hebat mereka? Oke, mereka sedang kaya, tapi mereka cemas oleh India dan Cina di dalam negeri mereka. Dan mereka akan terdesak oleh Cina dan oleh India. Nanti mereka akan minta tolong kepada orang-orang di Pulau Jawa. Sudahlah, tidak ada yang tidak minta tolong kepada orang Jawa. Jawa yang saya maksud bukan Jawa non Sunda non Madura. Jawa yang saya maksud adalah Jawa Nusantara dalam arti yang luas. Semua minta tolong karena kita ini tidak bisa hancur orangnya. Kontes ketawa sedunia diteliti itu yang paling banyak senyum, paling banyak ketawa itu orang Indonesia. Orang Indonesia tidak perlu punya uang banyak untuk tertawa. Orang duit tulen guyu cekiki. Duit dari orang tua tidak ada itu ya berani ke kampus bertidak. Mereka di barang saya gurung tangi. Orang Indonesia diremehkan, tidak bisa. Makanya Amerika tidak berani bawa pasukan militer ke sini sebagaimana mereka menyerbu Afghanistan, Irak atau Libya. Mereka tidak akan bawa pasukan mengeluh musuh rakyat Indonesia. Nah, musuh tentara Indonesia ada masalah kalau tentara Indonesia jatah latihan nembaknya cuma 20 dalam sebulan. Jadi sesasi turu jur tangi dor turun. Jadi mereka tidak bisa diandalkan untuk perang. Yang diandalkan, yang ditakuti oleh Amerika dan semua imperialis dunia adalah rakyat Indonesia. Benar ya, ini setelah ini musik terakhir. Rakyat Indonesia sangat mengagumkan dan mereka betul Israel daftar. Mereka ngerti wele. Sedang totoan karo Jawa Israel kali gigi. Dan kalau nanti Israel menang, mereka akan mengajak kita. Kalau kita yang menang, mereka akan ikut kita. Kalau tidak percaya, masuk ke kantor Perdana Menteri Israel. Ini serius. Dan saya ngomong gini, kamu pikir tidak terdengar oleh mereka di tengah arus sistem komunikasi yang begini canggih, langsung didengar oleh mereka.
Dan kalau mereka mengatakan ini salah, saya masih terancam nasib saya. Anda lihat terancam apa tidak saya? Wah, aku senang aku terancam kok diancam. Itu teman sekalian. Anda ini orang hebat, percaya diri, nggak usah ESQ, Anda juga bisa khusyuk. Nggak usah motivasi, Anda punya motivasi. Oh, kok butuh motivasi? Itu yang beca, orang butuh motivasi. Motivasi apa? Mau apa? Kuliah